Ya, ketemu lagi sama gua BG masih di studio bola tentunya. Gimana perasaannya teman-teman Chelsea? Ya pastinya sumringah ya setelah pasukan Graham Potter berhasil membungkam raksasa Eropa. Holder Scudetto I Rossoneri AC Milan dengan skor yang cukup meyakinkan 3-0 di Stamford Bridge. Gue sendiri nggak pernah expect hasil akhirnya akan marginnya sebesar ini. Malah host gue yang kemarin, Bang Dani Karyo, yang benar-benar pede meramal bahwa hasilnya akan berlangsung 3-0. Ya gue nggak tahu dia indigo atau bukan, yang pasti bukan itu yang akan kita bahas. Kita akan coba kupas dan iris tipis-tipis apa yang terjadi di Stamford Bridge malam itu. Ya jangan kemana-mana, tetap di sini. Ya, 60 menit sebelum kick off, saat Chelsea FC sudah rilis susunan pemain line up. Yang menarik perhatian gue justru bukan formasi 3-4-2-1 yang dipakai Potter, yang mana formasinya berbeda ketika Chelsea away ke Selhurst Park lawan Crystal Palace di weekend kemarin. Yang menarik perhatian gue adalah kepercayaan dari Graham Potter menempatkan seorang Ruben Loftus-Cheek menjadi double pivot bersama Mateo Kovacic di lini tengah Chelsea. Ini sesuatu yang luar biasa, mengingat track record dari Ruben Loftus-Cheek sendiri selama ini nggak pernah punya posisi yang mantap, jarang starter, ditaruh dimanapun juga sepertinya meragukan. Tapi keraguan gue, skeptisnya gue, mungkin juga banyak teman-teman yang lain, dibayar tunai oleh seorang RLC dengan penampilan yang prima selama 90 menit. Dia mencatatkan 8 kali ground duel yang menang, kemudian interception sebanyak 3 kali. Dia juga menjadi pemain Chelsea yang paling banyak dilanggar oleh AC Milan malam itu. Total 4 foul ya yang harus dilakukan oleh AC Milan untuk menghadang seorang RLC. Luar biasa. Tapi tentunya kalau kita bicara man of the match, tentunya bukan seorang Ruben Loftus-Cheek. Banyak nama-nama lain yang juga malam itu luar biasa, seperti Reece James, Aubameyang, kemudian gagahnya Thiago Silva di lini belakang. Oke, untuk RLC sendiri gue melihatnya ini sebuah blessing in disguise ya. Di saat jeda internasional, banyak pemain-pemain yang pulang kampung membela timnas masing-masing, sementara RLC lebih banyak menghabiskan waktunya di Cobham training. Mungkin di situ blessingnya adalah dia lebih banyak waktu berdiskusi, komunikasi dengan Graham Potter. Selama ini mungkin dia sendiri nggak pernah tahu posisi terbaiknya ada di mana. Mungkin Potter di sini menemukan, sepertinya comfort zone dari RLC adalah di posisi pivot. Ya luar biasa. Graham Potter sendiri memang dikenal kemampuan nurturing, kemampuan memaksimalkan potensial dari seorang pemain saat dia di Brighton. Ya mudah-mudahan ini adalah salah satu bukti bahwa Graham Potter benar-benar pelatih atau sosok coach yang memang ditunggu-tunggu oleh Chelsea pastinya. Ya, oke, kita lanjut. Ya, kemudian di lini belakang kemarin Koulibaly, Silva, kemudian Fofana. Ya, di menit-menit awal sedikit shaky ya. Gue bilang 3 menit pertama Koulibaly itu sudah melakukan 2 kali foul. Bayangin 3 menit udah 2 kali foul. Bahkan wasit Dani Michaeli dari Belanda itu sampai angkat tangan 2 ya. Mungkin kalau foul lagi udah langsung kuning gitu Koulibaly. Kemudian juga Fofana di awal-awal juga terlihat sempat kehilangan bola saat dia mencoba menggiring bola ke tengah, kemudian kena body oleh Giro dan bola berhasil dicuri. Hampir saja menjadi serangan balik yang fatal bagi Chelsea kemarin itu. Tapi penampilan yang di awal-awal kurang percaya diri ini dibayar tunai oleh Fofana dengan golnya yang berawal dari scrimmage, hasil dari tendangan corner Ben Chilwell yang disundul oleh Thiago Silva, kemudian berhasil diblok oleh kiper Tatarusanu, Cyprian Tatarusanu, kiper kedua dari AC Milan. Ya, sayangnya Fofana sendiri harus menghentikan permainannya di menit 38 ya karena cedera. Ya, efek dari
Rafael Leao yang sempat menarik Fofana, kemudian terjatuh, ya kabarnya cedera lutut kanan dan harus meninggalkan Stamford Bridge malam itu dengan posisi memakai tongkat. Ya mudah-mudahan cederanya nggak parah. Sampai detik ini gue belum tahu hasil scan-nya seperti apa. Di Instagram Fofana sendiri sudah sempat rilis ya, from laughter to tears katanya ya. Ya, I will be back stronger soon. Ya mudah-mudahan secepatnya dia bisa kembali. Kita doakan yang terbaik buat Wesley Fofana. Yang gue salut juga Kalobah yang menjadi deputi pengganti dari Fofana, tampil juga baik sampai akhir pertandingan, tidak kebobolan, mampu menahan laju Rafael Leao di situ bahu membahu dengan Reece James, luar biasa. Salut buat Kalobah juga di sini. Jadi perlu dicatat juga, malam kemarin itu ada 7 alumni Cobham, ada 7 pemain Inggris yang bermain bagi Chelsea. Jadi ini juga sebuah kebanggaan tersendiri bagi kita fans Chelsea, fans Inggris khususnya ya. Artinya produk-produk akademi Chelsea itu benar-benar mendapatkan tempat di starting 11 Chelsea lawan Milan kemarin. Nah, oke. Yang tentunya menjadi highlight dari media adalah penampilan dari Reece James ya. Reece James berhasil mencetak 1 gol, 1 assist. Dia secara statistik melakukan 99 touch, 51 sukses passing, kemudian crossing 2 kali, long ball 4 kali, 3 tackle, 1 clearance. Itu juga penampilan yang lagi-lagi menunjukkan bahwa seorang Reece James ini di belakang sangat kokoh, di depan sangat tajam, membawa bola juga tajam, luar biasa Reece James. Jadi kemarin-kemarin memang di lini masa sering kita dengar debat-debat tentang bek kanan terbaik di Premier League. Kalau gue bilang levelnya Reece James bukan lagi Premier League. Kalau setelah pertandingan bilang my teammates Reece James potential to be the best right back in the world. Itu katanya Kalobah ya, katanya Reece James berpotensi untuk menjadi bek kanan terbaik dunia. Aubameyang dikutip dari Heister, dia bilang bahwa Reece James is the best right back in the world in the moment. Jadi menurut Aubameyang saat ini di dunia bek kanan terbaik adalah Reece James. Tapi ini omongan ini bukan semata-mata asal ngomong karena teman satu tim ya. Gue kutip dari squawka.com ya. Dimulai dari awal musim lalu, musim 2021-2022, dari seluruh defender di 5 liga terbaik Eropa, Reece James adalah back dengan jumlah gol terbanyak, jumlah assist juga terbanyak, kontribusinya terhadap gol dan assist terbanyak. Bayangin, itu bukan cuman untuk back kanan ya, itu untuk semua back kiri, tengah, kanan. Itu Reece James luar biasa. 8 gol total yang sudah dia bukukan di Premier League dan di Champions League. Itu terbanyak untuk seorang back di 5 liga teratas Eropa. Jadi bukan semata-mata pujian dari teman atau kita fans juga. Jadi gue rasa nggak perlu diperdebatkan lagi. Gue sendiri mencoba mengingat-ingat masa lalu ya, back kanan yang jago-jago zaman dulu, mungkin Lilian Thuram sebelum dia jadi center back, dia back kanan lama, dia bagus. Ada Cafu, ada Dani Alves yang sekarang masih main. Menurut gue Reece James layak disejajarkan dengan nama-nama besar tadi. Apalagi dia baru berumur 22 tahun 301 hari saat mencetak golnya ke gawang AC Milan. Ya, gue juga sempat lihat di Twitter ya, ada tweet seorang fans Wigan saat Reece James dipinjamkan di Wigan musim 2018-2019, satu musim dia main full di Wigan. Fans Wigan ini meramal bahwa Reece James ini suatu saat akan jadi pemain terbaik. Ya, walaupun di Wigan dia banyak main sebagai holding midfield, main di tengah. Ya, gue rasa Reece James ini main di mana aja dia bisa bagus, di center back bagus, di wing back bagus, di full back bagus. Gelandang bertahan pun kalau dicoba gue yakin bisa bagus, apalagi di depan dia juga tajam, klinikal, tendangannya keras dan terarah. Jadi harapan gue Reece James terus step up lagi gamenya, terus memberikan kontribusi bagi Chelsea dalam setiap pertandingan. Dan tentunya jangan lupa tetap
dijauhkan dari cedera yang pasti. Oke, kemudian kita bicara Aubameyang. Aubameyang gue juga sebenarnya agak skeptis. 4 hari sebelum laga lawan Crystal Palace, Aubameyang itu hadir di fashion show-nya Dolce & Gabbana di Paris. Dia pakai baju keren banget, dia emang gaul gitu ya di kalangan selebriti Eropa. Ya gue mikir di situ, mungkin ini nih yang bikin Arteta pengen ngelepas Aubameyang ya. Ya emang berapa kali di Arsenal dulu dia sering telat latihan, sering telat pulang setelah dipanggil timnas Gabon gitu. Mungkin akhirnya Arteta memilih untuk membekukan dia, istilahnya membuang Aubameyang, dilepas gratis ke Barca gitu ya. Tapi ketakutan gue, kekhawatiran gue ini ternyata tidak beralasan. Lawan Crystal Palace dia main baik, memaksimalkan peluang yang ada, 1 gol. Kemarin juga di Champions League menjadi gol pertama Aubameyang setelah 1765 hari. Ya bayangin, terakhir dia mencetak gol itu saat masih membela Dortmund. Itu dia mencetak 2 gol saat berhadapan dengan Real Madrid di tahun 2017. Jadi udah kurang lebih ya berapa tuh ya, 5 tahun ya, kurang lebih 5 tahun. Jadi selama di Arsenal 4 musim, Aubameyang ya pastinya tidak mencetak gol di Champions League karena Arsenal sendiri semasa Aubameyang di Arsenal nggak pernah lolos ke kualifikasi Liga Champion. Kemudian juga saat di Barca setengah musim, musim lalu Barca juga bermain di Europa League ya. Gue salut, jadi Aubameyang udah comeback lagi di Champions League dengan gol-golnya, selebrasi ikoniknya yang salto juga keren banget. Ya mudah-mudahan kedepannya makin gacor lagi, makin tajam lagi, makin padu lagi dengan anak-anak Chelsea, makin paham dengan polanya Graham Potter. Ya mungkin dari pemecatan Tuchel kemarin yang paling kecewa, kalau ditanya di seluruh skuad Chelsea pastinya Aubameyang, karena dia memang anak didikan Tuchel, anak kesayangan Tuchel waktu di Dortmund. Ya ternyata kepergian Tuchel tidak membuatnya patah hati ya, terbukti di 2 pertandingan terakhir dia langsung mencetak gol. Ya mudah-mudahan kesananya terus ya Aubameyang. Salut buat Aubameyang. Kemudian di Mistar ya, di bawah Mistar Kepa Arrizabalaga. Gue juga ngelihat Kepa ini yang baru aja ulang tahun ke 28. Dia makin matang, makin percaya diri. Ya dia sendiri juga sempat ngomong bahwa akan terus bermain buat Chelsea. Dia nggak pernah mikirin untuk meninggalkan Chelsea. Ya mudah-mudahan ini menjadi kompetisi yang sehat. Gue juga merasa selagi Kepa tidak melakukan sebuah blunder atau banyak membuat kesalahan, gue yakin dia akan dipercaya oleh Graham Potter sebagai Chelsea number 1. Ya Potter sendiri dalam presscon bilang ketika ditanya wartawan siapa kiper nomor 1 Chelsea, buat gua nggak ada nomor 1 nomor 2 ya, let the football do the talking, kata Graham Potter ke media. Artinya ya biarin aja di lapangan yang berbicara ya. Saat ini di lapangan berbicara bahwa Kepa kemarin clean sheet, walaupun tembakan ke gawang dari AC Milan cuma 4 kali, yang on target cuma sekali ya, artinya ada 1 penyelamatan dari Kepa. Tapi ya tetap luar biasa buat Kepa, salut. Mudah-mudahan kesananya Chelsea makin sering clean sheet lagi. Ya, yang menarik juga Chelsea menang 3-0 dengan skor yang cukup meyakinkan. Ini pertama kali ya Chelsea setelah Januari lalu berhasil mencetak lebih dari 2 gol di Stamford Bridge. Udah lama Chelsea itu nggak pernah lebih ya. Udah lama Chelsea itu nggak mencetak lebih dari 2 gol di kandang sendiri. Jadi di Piala FA 9 Januari tahun ini, itulah terakhir Chelsea menang 5-1 lawan Chesterfield. Di situ kita terakhir kali mencetak lebih dari 2 gol. Kesini-sininya maksimal Chelsea itu entah mau draw, mau kalah, itu maksimal cuma 2 gol. Mau 2-1, 2-0, 2-3, 2-2. Ini baru kali ini Chelsea kembali cetak 3 gol. Mudah-mudahan ini menjadi tren positif ke depannya. Kita kangen gitu ya, gol galor yang terjadi di Stamford Bridge ya. Mudah-mudahan lawan AC Milan bisa 3. Kenapa nanti lawan Wolves yang sedang ditinggal Bruno lagi nggak bisa gitu ya. Itu yang menarik juga dari gol pertama Fofana kemarin itu berawal dari set piece ya. Set piece
3 kali corner. Yang pertama dari kanan Mason Mount, kemudian 2 kali Ben Chilwell dari kiri. Ya, yang menarik di sini adalah dari ketiga corner tersebut itu semuanya nyampe di kepala Thiago Silva dan disundul oleh Thiago Silva. Itu luar biasa. Dan di corner yang ketiga, sundulan Silva yang berhasil dimentahkan kiper. Kemudian bola liar scrimmage berhasil dimanfaatkan oleh Fofana di situ. Ya, ini gua nggak tahu harus mengasih kredit ke siapa ya. Apakah pelatih set piece Anthony Berry, satu-satunya sisa dari rezim lama ya, dia dari zaman Lampard, kemudian nama Tuchel dipertahankan, sama Graham Potter pun masih dipertahankan ya. Atau kredit ke Ben Chilwell yang cornernya bagus, atau Mason Mount, atau Thiago Silva yang nyundulnya bagus, ya itulah ya. Jadi luar biasa, mudah-mudahan ini hasil dari latihan set piece yang makin baik ya, karena gue pernah beberapa waktu lalu mengkritik set piece corner Chelsea yang kurang maksimal. Ini bagus banget, 3 kali corner, 3-3-nya on target. Pemain yang dituju nyampe, bahkan menjadi peluang dan menjadi gol, berbuah gol gitu ya. Ya buat Fofana sendiri ini merupakan golnya yang pertama di Champions League di Eropa, ini yang kedua. Selama membela di Leicester dia mencetak 1 gol. 2 musim di Leicester dia di Premier League nggak pernah mencetak gol, tapi di UEFA Conference League musim lalu berhasil mencetak 1 gol ke gawang Rennes. Jadi dia sekarang udah buka rekening gol di Chelsea. Mudah-mudahan kesananya juga bakalan sering lagi untuk mencetak gol. Apa lagi ya? Ya mungkin itu ya, kurang lebih intinya. Gue berharap racikan Graham Potter ini akan terus makin tajam, makin gacor lagi. Masih ada leg kedua yang menunggu di San Siro nanti, pastinya tidak akan lebih mudah karena AC Milan pastinya akan pengen revenge pastinya. Karena kemarin itu ya sempat beberapa kali Leao juga membahayakan Chelsea, tapi untungnya baik Fofana, Kalobah maupun Reece James berhasil memaksimalkan, artinya meminimalisir pergerakan dari Rafael Leao. Luar biasa. Gue ingat pernyataan dari pelatih AC Milan ya, Stefano Pioli, September lalu sebelum berhadapan dengan Empoli weekend kemarin, di wawancara media ketika ditanya peluangnya menghadapi Chelsea di Champions League, dia menjawab bahwa I have more important match against Empoli than Chelsea. Jadi dia sempat yang bilang ke media bahwa dia akan lebih fokus ke partai yang lebih penting, lebih serem ya, lebih menakutkan melawan Empoli ketimbang melawan Chelsea. Ya mudah-mudahan ini sebuah cywar yang gagal. Jadi terbukti ternyata anak-anak asuhannya belum mampu menaklukkan Chelsea di Stamford Bridge. Jadi kita tunggu nanti di leg kedua. Gue sih berharap Chelsea bisa memaksimalkan lagi permainannya, lebih baik lagi ya, bawa lagi pulang 3 poin ya dari away nanti ke San Siro ya. Mungkin itu aja dulu ya update dari gue. Mohon maaf sebelumnya, nih konten agak terlambat sebenarnya. Kemarin itu udah tapping, udah mau tayang, ternyata lagi-lagi ada masalah di audio ya. Mudah-mudahan yang ini aman, mulus, lancar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu support Studio Bola selama ini. Support terus, jangan kapok, jangan capek. Support terus Studio Bola biar kita selalu semangat untuk bikin update ke teman-teman semua. Ya nanti Chelsea akan kedatangan Diego Costa di weekend nanti. Saat lawan West Ham dia udah bermain kemarin walau kalah, dan beberapa peluang juga Diego Costa. Ya mudah-mudahan kedatangan Diego Costa kali ini nggak ubahnya kedatangan Olivier Giroud ke Stamford Bridge kemarin ya. Jadi nggak usah bikin gol, jadi pulangnya setelah peluit panjang kita boleh kasih tepuk tangan. Jadi 3 poin tetap bagi Chelsea ya. Oke, gua BG pamit. Gua akan kembali lagi di konten-konten berikutnya. Terima kasih.